A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu minta dalam munajah kita untuk selalu diberi taufik inayah supaya kita bisa mengenal diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kemudian kita ingin melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu mengenal diri. Kita telah menyebutkan satu faedah dari pengenalan diri, yaitu kita bisa mengetahui aib-aib kita. Pengetahuan akan aib merupakan dasar untuk bisa memperbaiki diri. Faedah yang kedua, dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita bisa mengetahui potensi dan kemampuan yang ada dalam diri kita. Terkadang kalau kita sadari, kalau kita kembali kepada diri kita sendiri, ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya kita mampu untuk melakukannya, tapi karena kita tidak melihat kepada diri kita sendiri, maka kita pesimis untuk bisa mengerjakannya. Taruhlah ada suatu pelajaran, karena kita sedang bahas tentang ilmu, kita contohkan ilmu saja. Ada satu pelajar yang ia belajar suatu materi. Karena pelajar ini ia tidak mengenal dirinya, dan ia tidak mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya, ia menempuh pelajaran materi ini selama setahun. Umurnya habis. Tapi kalau seandainya ia sadar bahwa ia memiliki kemampuan untuk bisa menghabiskan materi ini dalam 1 bulan, maka ia bisa memanfaatkan umurnya dengan baik. Para pemirsa bisa melihat bagaimana faedah dan efek positif daripada pengenalan diri. Dengan kita mengenal diri kita, maka kita akan bisa mengetahui titik kuat yang ada pada diri kita. Kita bisa melihat potensi yang terpendam dalam diri kita, kemampuan yang ada dalam diri kita. Makanya salah satu tujuan terutusnya para nabi adalah untuk membantu kita supaya kita mengenal bahwa dalam diri kita tersimpan banyak potensi, banyak kemampuan, dan potensi serta kemampuan ini harus kita wujudkan, harus kita kembangkan. Makanya Nabi datang dengan berbagai ajaran. Nabi datang dengan kitab, dengan syariat, semuanya diperuntukkan supaya kita bisa mengembangkan potensi positif yang ada dalam diri kita. Jadi para pemirsa, kalau kita ingin bisa mengembangkan potensi kita, kemampuan kita, maka kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Nal fawzal akbar man dhafara bi ma'rifatin nafs." Orang yang mengenal dirinya, maka ia pasti akan bisa meraih kesuksesan yang besar. Ini merupakan satu penjelasan indah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya kita ingin sukses dalam dunia kita, akhirat kita, maka kita harus melihat diri kita sendiri. Apa kemampuan yang kita miliki? Apa potensi yang terpendam dalam diri kita? Dan ketika kita sudah mengenal hal tersebut, kita berusaha untuk mengembangkan dan bisa mewujudkan secara real
Ini adalah perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian faidah yang terakhir daripada mengenal diri adalah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang kita baca, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita ingin fokus dalam masalah pengenalan Allah, salah satu metode untuk mengenal Allah adalah dengan kita melihat kepada diri kita sendiri. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Perhatikan, wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keagungannya dalam diri kita. Kalau kita ingin melihat keagungan Allah, kita bisa melihat diri kita. Bagaimana mata ini bekerja secara otomatis? Bagaimana hati ini? Bagaimana jantung ini bekerja secara otomatis? Semuanya teratur. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Allah adalah zat yang maha berilmu. Allah adalah zat yang maha kuasa. Kita bisa melihat ketika seseorang sudah datang ajalnya, maka orang tersebut tidak bisa mengakhiri ajal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di alam semesta tidak ada zat yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Dalam diri kita terdapatkan keagungan Allah. Makanya aneh kalau seandainya ada seseorang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada seseorang yang ia tidak meyakini keberadaan Allah, Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bertanya kepadanya, apakah kamu pernah berada di lautan di mana kamu dalam kondisi hampir tenggelam dan tidak ada sesuatu yang bisa menolongmu? Dia menjawab, iya. Apa yang kamu rasakan? Dia menjawab, saya merasakan ada kekuatan yang luar biasa, zat yang maha besar yang bisa menolongku. Itu adalah Tuhan, kata Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Kita bisa melihat fitrah kita, diri kita itu sudah dikenalkan oleh Allah tentang dirinya. Cuma satu problemnya, fitrah yang suci ini terkadang tertutupi dengan syahwat kita. Karena kita selalu disebutkan dengan urusan-urusan dunia sehingga kita lupa panggilan fitrah kita. Ini merupakan satu kenyataan yang kita dapatkan dalam diri kita. Makanya janganlah kita lupa akan diri kita. Kita harus selalu memupuk kesadaran dalam diri kita, mengenal diri kita supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita tidak mengenal Allah, maka kita akan masuk kepada kegelapan. Kita tidak akan sampai kepada kesempurnaan. Kerugian yang akan menghampiri kita. Kita hanya memiliki umur beberapa tahun di dunia, tapi kelak kita akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Sungguh kerugian yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengutus para nabi ingin membantu kita supaya kita sadar akan diri kita, supaya kita mengenal diri kita, siapa diri kita. Baiklah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy.